warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar hasil aktualisasi pada kesempatan hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Pak Tresna untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor selamat berjumpa Pak. Pak Hari. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Bapak akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap laporan yang disajikan oleh Pak Tresna. Selanjutnya Ibu Muji kita, Ibu Batinur, akan menggunakan waktu 15 sampai 20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan laporan aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Tresna memaparkan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Ibu Muji yang saya hormati, yang seorang masa sebut namanya Ibu Patinur Esosensi, Ibu Pin, Pak Buko, Pak Mentor, Pak Ari yang berkesempatan hadir, terima kasih. Dan Ibu Ekolator, Ibu Masdiani, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resat Surajaya. Saya merupakan pengelola sistem jaringan di Diskominfo Pariman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Pengarsipan Dokumen menggunakan AppSheet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pariman. Oke, saja. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini berlangsung mulai dari tanggal 30 Mei hingga tanggal 24 Juni 2022 dengan total 4 kegiatan dan 16 tahapan. Pada kegiatan pertama saya melakukan persiapan, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hal ini terkaitan erat dengan manajemen ASN dan smart ASN. Pada kegiatan 1 tahap pertama saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan bukti pelaksanaan berupa notulen, lembar konsultasi mentor dan jadwal checklist kegiatan. Pada tahap kedua saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dengan bukti pelaksanaan berupa hasil brainstorming session, kemudian berupa notulen hasil koordinasi dengan rekan sejawat. Pada tahap ketiga saya melakukan pengumpulan bahan rancangan aplikasi pembuatan materi digitalisasi arsip. Dengan bukti pelaksanaan bisa kita lihat pada foto, saya melakukan pengumpulan pada tiap-tiap bidang. Di sini dengan hasil pelaksanaan berupa catatan, notulen pengumpulan bahan rancangan, dan juga ada daftar-daftar calon pengguna aplikasi dan juga kesiapan materi untuk in-house training nantinya. Nah, pada tahapan-tahapan kegiatan ini saya mengaktualkan nilai-nilai berakhlak di dalamnya. Oke, saya langsung lanjut ke kegiatan 2. Kegiatan 2 saya melakukan kegiatan desain, yaitu merancang sistem digitalisasi arsip menggunakan AppSheet. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu membuat rancangan database dan role pengguna dengan bukti pelaksanaan database yang terintegrasi dari Google Drive ke aplikasi AppSheet. Bisa kita lihat. Pada tahap kedua, saya membuat rancangan program alirnya. Di sini ini berupa seperti SOP atau alur dari aplikasi ini dengan bukti pelaksanaan seperti ini. Nah, pada tahap ketiga, saya membuat rancangan tampilan dari aplikasi ini. Saya melakukan desain menggunakan CorelDRAW. Jadi saya buat desainnya sendiri, kemudian saya implementasikan ke dalam sistem. Nah, pada tahap keempat saya melakukan uji coba aplikasi untuk pertama kali atau kita sebut dengan beta tester. Di sini saya melakukannya konsultasi dengan mentor sambil dengan rekan sejawat saya. Dengan hasil pelaksanaan berupa catatan, kita masih menemukan bug dari aplikasi yang saya buat, yaitu ada sedikit kebocoran data karena tahunnya ini agak bermasalah. Jadi saya melakukan berbuat apa? Kisah next saja. Pada kegiatan ketiga itu saya melakukan workshop atau kegiatan in-house training. Nah, pada kegiatan ini saya juga melakukan keterkaitan eratnya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, pada tahapan pertama dari kegiatan 3 ini saya melakukan membuat dan membagikan undangan pada tiap bidang dengan hasil pelaksanaan berupa surat undangan yang telah kita buat ke dalam bentuk digital dan dibagikan secara digital. Kemudian pada tahap kedua saya menyiapkan daftar hadir dan materi tempat kegiatan dengan bukti pelaksanaan sebagai berikut.
berupa daftar hadir yang sudah kita siapkan dan kesiapan ruangan. Kemudian tahap ketiga itu saya melakukan pelaksanaan in-house trainingnya. Di sini saya juga mengaktualkan nilai-nilai beralat di dalamnya dengan hasil pelaksanaan berupa daftar hadir peserta. Kemudian tahap keempat saya memperkenalkan sistem yang telah saya buat, dan di sini kita melakukan praktek. Di sini pertama kalinya kita coba dan kita registrasikan. Dengan hasil pelaksanaan aplikasi telah terinstall pada setiap pengguna dan pertama kalinya pengguna melakukan uji coba. Pada tahap 4 saya memberikan kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan dengan hasil pelaksanaan berupa notulen dari hasil training ini berupa catatan pertanyaan. Nah, kemudian pada kegiatan terakhir atau evaluasi, di sini saya melaksanakan tahap pertama itu mengevaluasi hasil kegiatan dari in-house training. Nah, di mana selama 5 hari semenjak in-house training dilaksanakan terdapat progres di sana. Awalnya ini hanya 30 inputan pertama dari setiap bidang. Kemudian saya juga melakukan survei dengan menggunakan Google Form, menggunakan skala Likert. Dari hasil kuesioner ini bisa kita lihat dari progres ini. Saya langsung singkat. Dengan hasil juga pelaksanaannya berupa catatan-catatan saran dari para responden. Pada tahap kedua saya melakukan perbaikan book dan maintenance aplikasi. Nah, di sini tahap saya untuk memperbaiki aplikasi agar lebih baik ke depannya. Bisa kita lihat pada bukti pelaksanaannya. Kemudian pada tahap ketiga saya melakukan evaluasi hasil uji coba aplikasi pada tahap akhir. Di sini saya melakukan kegiatan ini bersama mentor bersama rekan sejawat saya. Di sini saya juga mengaktualkan nilai akuntabel, kompeten, adaptif dan kolaboratif. Dengan hasil pelaksanaan berupa catatan, hasil pengujian, di sini aplikasi sudah berjalan dengan baik. Keamanan sistem sudah kita perbaiki dan bug pada sistem sudah tidak ada kita temukan. Tahap keempat saya melaporkan hasil evaluasi ini kepada mentor saya berupa bukti laporan hasil evaluasi ini kepada mentor, dan juga saya mendapatkan beberapa catatan kepada mentor untuk rencana tindak lanjut. Oke. Dari kesimpulan ini, aplikasi telah terbukti bisa dijalankan secara mobile dengan jaminan keamanan dengan kerahasiaan data serta risiko kehilangan data yang kecil, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pengarsipan dengan capaian sebanyak 193 dokumen telah terunggah pada aplikasi berdasarkan rekapan data kuesioner kami dengan grafik input pada tanggal 29 Juni 2022. Adapun rencana tindak lanjut yang pertama itu kami akan mencoba mengupdate dan mengontrol dokumen setiap bidang secara berkesinambungan. Kedua, kami akan menerapkan kembali metode ini dengan menambahkan beberapa level akses pada seluruh pegawai. Dan ketiga, kami akan terus mengembangkan aplikasi ini dari sisi keamanan dan menambah fitur-fitur dari aplikasi ini sebagai bahan laporan. Oke. Terima kasih sebelum mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Ada. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong. Berikut merupakan video kegiatan saya berjudul Digitalisasi Arsip Kominfo. Beginilah kondisi pengarsipan kami saat ini. Aktualisasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengarsipan basis digital. Maka dari itu, bentuk dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu membuat sebuah sistem untuk manajemen pengarsipannya lebih baik. Pada tahap itu merupakan tahap pengujian aplikasi yang telah saya buat atau alpha tester. Pengujian ini dilakukan bersama rekan senior yang juga berpengalaman di bidang. Pengujian ini dilakukan sebelum aplikasi di-launching pada kegiatan in-house training nanti. Berikut merupakan tahap in-house training. Apa itu digitalisasi arsip? Digitalisasi arsip adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk mengubah dari bentuk arsip fisik ke media digital. Nah, apa saja manfaat dari digitalisasi arsip? Nah, yang pertama itu hemat biaya. Kemudian pekerjaan adalah
Apa saja contoh arsip yang dapat digitalisasi secara umum? Ada 3, yaitu dari arsip audio, arsip gambar atau foto, dan juga arsip secara tertulis. Nah, bagaimana cara untuk melakukan digitalisasi arsip? Secara umum, kita bisa menyiapkan berkas, kemudian kita lakukan scanning terhadap berkas tersebut, dan nanti kita simpan ke dalam folder atau bisa kita upload ke dalam Google Drive solusi, yaitu soal arsip berbasis elektronik itu menggunakan analog SIM. Kemudian masing-masing kita meregistrasikan emailnya pada admin. Nanti kita berikan akses untuk melakukan pengarsipannya nanti. Pada tahap ini merupakan kegiatan praktek dan aplikasi. Praktek dilakukan dengan perwakilan sisi tidak. Setiap pengguna melakukan instalasi aplikasi yang tersedia di Play Store dan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum masuk di sistem. Pada tahap ini, saya mencoba mengajarkan bagaimana cara penggunaan aplikasi. Dia bisa mengakses user keuangan. Misalnya dari bidang apa dia punya arsip. Kalau misalnya di keuangannya Eko misalnya, ini biar dia misalkan. Kita pilih ini jenis filenya apa, misalnya dokumen. Kita pilih berapa jumlah dokumen yang kita mau. Maksimal 3, kita pilih 1. Kita pilihlah dokumennya di sini. Pada tahap ini saya juga coba mengajarkan bagaimana melakukan input dengan memanfaatkan kamera HP untuk melakukan digitalisasi. Sekian video bentuk pelaksanaan kegiatan inti dari aktualisasi saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa. Ya. Demikian pemaparan dari Pak Trisna. Selanjutnya silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak. Terima kasih Coach Budi. Kita kesempatan sampaikan setelah selesai kita buat persiapan kemarin, Pak Tresna diharapkan untuk segera merancang sistem ini, sistem digitalisasi ini bagaimana bisa berjalan dengan baik, dengan waktu yang diberikan hanya 1 bulan hingga beberapa minggu setelah masa kita persiapan untuk aktualisasi. Kemudian sebagai mentor saya mencoba mengarahkan untuk bagaimana beliau untuk berkomunikasi untuk ke semua bidang untuk mendapatkan arsip, kemudian jenis-jenis arsip, kemudian setelah itu bagaimana untuk sisi teknisnya dari sisi aplikasinya harus bisa berjalan dengan baik, karena setelah dirancang diagram alirnya atau flowchartnya, semua harus mengikuti kondisi yang seperti itu, semua harus mengikuti diagram alirnya, jadi semua harus bekerja dengan sempurna. Jadi selama 1 bulan, selama 1 bulan untuk aktualisasi ini, beliau sangat luar biasa untuk mencari bahan, mempelajari dan berkonsultasi dengan kita untuk bagaimana menghasilkan yang terbaik. Walaupun sistem ini belum begitu sempurna, tapi kami harapkan ke depan paling tidak bisa menjadi sampel atau contoh untuk dapat diterapkan. Karena mengingat pengarsipan ini memang kelihatan mungkin bagi beberapa orang belum terlalu memprioritaskan, tapi di satu sisi saat dokumen ini dibutuhkan itu sangat bermanfaat sekali, apalagi saat dokumen yang berbentuk kertas, dokumen berbentuk hard copy itu sudah banyak, memerlukan ruangan yang banyak. Untuk proses pencarian itu sudah sangat sulit. Jadi makanya dengan adanya inovasi seperti ini, kita tidak perlu lagi untuk ragu mencari arsip yang beberapa tahun punya dan semuanya terstruktur, bersusun rapi.
dan semuanya tersusun rapi dan mudah diteruskan. Ya, kedepannya untuk aplikasinya nanti dicoba dikembangkan, jadi jangan sampai hanya di proses prajabatan ini selesai, tapi berhenti. Kalau bisa nanti kita bersama-sama dengan seluruh dinas nanti akan coba mengembangkan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mentor telah memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu langkah yang sangat baik. Bagaimana ke depan diharapkan bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain yang menangani tentang pengasipan. Karena di Kominfo inilah akan menjadi contoh untuk OPD lain, Pak. Itu salah satu hal yang penting apa yang dilakukan oleh Pak Tresna juga. Dan Pak Tresna ini memang luar biasa angkatan juga, Pak. Saya juga mengajukan jempol. Baik, selanjutnya kami silakan Bu Penguji menggunakan waktu disediakan. Baik, terima kasih Ibu Steja sebagai coach dan juga sebagai moderator hari ini. Juga kepada Pak Hari Mentor kita bisa ketemu langsung ini kemarin virtual. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktualisasi ini ujian aktualisasi untuk laksa di Pari Motong ini. Baik, untuk Tresna semangat itu cuman itu bagian di pertama ya, masukkan ya, saya yang di bab 1 kita nanti ini ya, sekali itu belakang itu harus ada data, sudah ada datanya saya lihat tadi itu, harus ada perkembangan terbaru, terus itu ada menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Jadi kondisi saat ini begini, yang diharapkan itu tadi digitalisasi tadi itu tadi ya. Terus manfaat aktualisasi itu ada 4, sudah ada 4 ya. Terus pelaksanaan aktualisasi bab 3 itu Ibu mau tanya, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini? Iya. Terima kasih Bu. Selama 4 minggu ini ya. Terima kasih Bu. Kalau untuk hambatan Bu, yang pertama mungkin dari sisi penggunaan aplikasi ini, saya itu biasa terkendala mengenai kadang ada beberapa yang saya tidak bisa temukan solusinya, misalnya kayak pengarsipan ke tahun. Saya ingin membuat ini arsip tahun ini akan terus dia punya database tersendiri, ternyata tidak. Ternyata pada saya coba pas diklik tahunnya itu bisa muncul ke database bidang lain. Jadi sehingga saya membuatnya itu pada saat terakhir saya buat dia manual, sehingga nanti itu kita harus menambahnya secara manual, tidak secara update nanti itu aplikasinya. Itu saja kendala saya Bu. Padahal saya inginnya ketika saya membuat database tersendiri tahun, dia akan terarsip sendiri ini tahunnya. Namun pada kenyataannya setelah saya membuat ini, setelah saya melakukan uji coba pertama kali Bu dengan rekan sejawat saya, begitu dicoba pada saat dia klik tahunnya itu Bu, dia bisa langsung muncul semua data tahun juga dari bidang lain. Itu kendala saya Bu. Jadi itu saya masih terus mencoba bagaimana agar ini dia bisa secara fleksibel tahunnya ini Bu. Bisa dia terupdate, jadi sekali diupdate tahunnya, setiap bidang terupdate tahunnya begitu. Mungkin dari itu saya masih ada Ibu juga mau minta penjelasan dari Trisna nih. Tadi ini tadi pengarsipan ini pengarsipan ini ya Allah, bukan main dilihat cuma sepele tapi Masya Allah ini bermanfaat sekali. Karena begini, ibaratnya kalau kita sepertinya kalau kita tidak punya arsip yang bagus, kita tidak bisa itu mengenal itu kayak seperti tahun sekian ada apa, ada dia ya kayak sepertinya ya, tahun sekian ini yang lalu-lalu ini karena arsip bagus, maka ada arsipnya, ada ditulis, dicatat, itu. Tapi ini zaman canggih sudah sekarang ini ya, zaman lebih canggih lagi ini. Jadi sudah ada kayak seperti tadi sistem digitalisasi arsip itu secara AppSheet itu, AppSheet itu bagaimana? Coba jelaskan untuk Ibu sedikit itu ya.
Appsheet ini itu sebuah platform yang menyediakan sebuah form. Jadi ini Appsheet ini sebenarnya mudah dipelajari walaupun dia bukan dari latar pendidikan IT. Jadi semua orang bisa belajar untuk membuat form-form sederhana di sana. Makanya saya mengangkat ini karena saya harapkan juga ke depannya mungkin dari bidang dari PDP lain itu bisa memanfaatkan ini untuk melakukan pendataan. Karena di sana kita hanya cukup membutuhkan database dari Google Spreadsheet, dari Google Drive. Jadi mereka hanya butuhkan itu untuk data dasarnya. Kemudian dia connect ke aplikasi Appsheet ini. Ketika dia diintegrasikan dengan aplikasi Appsheet ini, dia akan generate sendiri dia punya form. Jadi kita tidak perlu buat form lagi, kita hanya butuh database dari Excel. Jadi Excel yang di Google Drive. Jadi simpelnya seperti itu. Luar biasa dengan ada dari video-video sebenarnya itu. Tapi kata kuncinya di sini, apapun kegiatan itu harus ada nilai dasar ASN ya. Jadi itu harus diingat itu. Ya, itu dimanapun. Jadi terusnya sebagai virus lagi ini lagi ya, virus baik ini ya Bu Coach. Iya, jadi harus diambil dengan sama teman sejawatnya, dikasih tahu begini caranya nanti ini, begini caranya ini nanti. Jadi terus di sini jadi sebagai seperti dia punya ini harus punya manfaat bagi teman-teman. Oh, iya ini ditularkan teman-teman. Terus ada yang masukan dari Ibu, menurut saudara nilai ASN dasar ASN yang mana yang paling dominan di aktualisasi yang telah melaksanakan ini Tresna? Ya. Terima kasih. Menurut saya Bu, yang paling dominan di sini tentunya itu akuntabel. Menurut saya akuntabel dan juga kolaboratif dan adaptif. Begini Bu, karena pada tiap kegiatan ini saya melaksanakannya harus dengan bertanggung jawab ya tentunya. Pertama dari sisi tanggung jawab harus ada. Kemudian dari segi adaptif ini Bu, seperti adaptif ini seperti kita tahu kita harus bisa terus berusaha mengantisipasi apapun yang terjadi. Seperti contoh tadi ketika saya terkendala dengan kedataan, saya harus bisa segera cari solusinya ini seperti itu. Saya harus bisa mengatasi permasalahan ini, harus bisa. Kemudian dari sisi kolaboratif, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya juga membutuhkan rekan-rekan sebasar untuk aplikasi ini agar bisa lebih baik. Ini yang paling dominan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terus Ibu mau ke bab 4 untuk kesimpulan. Kesimpulan itu minimal harus ada kesimpulan poinnya. Jadi sudah melaksanakan kegiatannya 100% ya. Terus telah melaksanakan nilai kuat di sini kan. Yang ketiga itu kemanfaatan dari aktualisasi. Di sini tergambar dengan jelas toh. Terus yang direncana tidak lanjut. Lanjutnya ini harus konkret. Ya tak? Saya penulis akan terus mengupdate jumlah ya. Begitu nanti buat Pak Mentor itu nanti diminta seperti kan sudah didukung tadi kan, yang nanti ini untuk selalu ibaratnya menagih janjinya ini Pak Tresna ini yang kemarin ini karena ini nanti dievaluasi lagi ya Bu Mas ya 6 bulan kemudian nanti selesai ini. Jadi supaya gini, langsat ini dia sepertinya kan cuma formalitas saja begitu saja. Selesai, ya sudah, biarin saja. Iya, tapi terima kasih Pak Mentor. Selamat ya Pak Tresna. Sudah memaparkan dengan sangat baik dan intinya. ya, Tadi ya diingatkan oleh Ibu ini masih project awal ya. Awal dari bagaimana kita mengimplementasikan yang lebih bersama. Sehingga selanjutnya diharapkan terus dilakukan dan juga DPR akan dilihat oleh BPSDM karena pemilih dekat dan depan. Jadi datang memonitor 6 bulan ke depan apakah masih tetap eksis ya Appsheet-nya atau sudah sudah ya